dari kelompok 1 mata kuliah Etika Profesi Hukum HES6B hari ini sedang melakukan kegiatan wawancara dengan Pak Aziz selaku Direktur dari Tahan Jakarta. Mungkin sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saya Muhammad Nur Ali dengan NIM 030. Nama saya Lulu Fauzi dengan NIM 048. Nama saya Maisa Madiha dengan NIM 049. Nama saya Muhammad Fikal Akbar dengan NIM 050. Saya ingin menanyai tentang nilai dan integritas profesi pasal 2 dan pasal 3. Yang pertama, bagaimana Abang memaknai profesi advokat sebagai officio mobile dalam praktek sehari-hari? Baik ya, officium nobile. Ya. Officium nobile ini kan sebenarnya profesi yang sangat mulia ya. Jadi kalau ini kenapa kita lahir istilah ini? Sebenarnya kan istilah ini dari sejarahnya adalah bahwa pengacara ini lahir dari seorang bangsawan yang melihat kondisi masyarakat itu yang tertindas gitu ya, karena dia harus melawan kerajaan, gitu kan. Makanya profesi ini adalah kenapa mulia, karena dia membela hak-hak orang gitu. Kalau dalam era konteks sekarang itu membela hak orang di hadapan hukum, bagaimana orang ini bisa diproses secara hukum sesuai dengan koridor yang berlaku. Misalkan dalam kita di penyidikan itu kan ada pendampingan hukum ya oleh pengacara kan, oleh advokat. Jadi disitulah profesi mulianya advokat itu di situ. Jadi dia harus membela. Kadang-kadang klien tidak memiliki dana untuk membayar pengacara, tapi karena pengacara menilai ini harus dibela ya, dia harus membela walaupun tidak dibayar misalnya gitu. Nah, di situ letak kemuliaannya gitu. Kedua, Bang, saya mau menanyakan sejauh mana nilai kejujuran dan ketakwaan kepada Tuhan mempengaruhi keputusan etis Abang Aziz dalam menangani perkara. Ya, jadi kalau penanganan perkara itu kan juga melihat ini ya, kondisi klien ya. Kadang ada klien yang datang minta, Pak tolong bantu saya bebas. Pada penilaian kita ini orang nggak bisa bebas karena memang dia pelakunya. Tapi bagaimana caranya Pak supaya bisa bebas? Nah kita sebagai advokat yang menjunjung tinggi nilai-nilai profesi harus benar-benar memberikan pengetahuan hukum juga kepada klien kita. Bapak udah jelas nih 2 alat bukti sudah ada. Dari pihak polisi pun udah menjelaskan 2 alat bukti itu ini. Bapak juga jujur kepada kami, Bapak melakukannya. Tapi kenapa Bapak sekarang minta bebas? Nah itu juga kan kita harus memberikan nasihat hukum juga kepada klien kita gitu. Nah di situ juga nanti kita secara nilai, baik itu nilai ketakwaan kita, keagamaan kita, nilai-nilai manusia kita nggak bisa menjanjikan kepada klien kita, Bapak bisa bebas, ya. Itu nggak boleh. Pertanyaan selanjutnya, dalam situasi apa Abang pernah mengalami pertentangan antara hati nurani dan permintaan klien? Nah, untungnya saya belum pernah ya terjadi seperti itu ya. Pernahkah Abang menolak klien berdasarkan alasan moral atau keyakinan pribadi? Jika ya, bagaimana respon klien saat ini? Saya pernah sih, karena klien minta bebas ya, gimana caranya bebas. Saya bilang, saya nggak bisa menjanjikan klien itu bebas, karena udah jelas kan, dua alat bukti sudah jelas, kita pun sudah menggali informasi di klien, keluarga maupun di kepolisian juga. Nah, habis itu ya kita akan sarankan silakan pakai pengacara lain kalau ingin minta bebas atau minta sesuai keinginan dia gitu. Bagaimana Abang menjamin bahwa kebebasan dan kemandirian Abang sebagai advokat tidak terpengaruh oleh tekanan pihak tertentu? Tekanan pihak tertentu ya? Iya. Selama ini pengalaman belum ada ya, pihak tertentu itu menekan gitu ya. Karena selama ini saya berpengalaman tuh cuman pada melihat kasusnya, kasus seperti apa nih.
memungkinkan nggak saya jalanin kasus ini, kalau nggak memungkinkan secara ini, nah saya lebih baik jangan gitu. Selanjutnya hubungan dengan klien. Apa prinsip utama Bang Aziz pegang dalam menjaga kerahasiaan klien, bahkan setelah hubungan profesional berakhir? Kalau menjaga kerahasiaan itu wajib ya, klien. Kenapa? Karena klien itu datang ke kita karena berdasarkan kepercayaan, ya kan? Biasa sih ada rekomendasi dari temannya, pakai aja pengacara yang ini, dia bagus kok, dia bisa menjaga rahasia klien kok, gitu. Ya kan? Karena bisa jadi nih rahasia klien itu diceritain pada pengacaranya, ya kan? Tapi bisa jadi nih si klien ini nggak cerita ke polisinya atau ke kejaksaannya. Ya awal cerita tuh bab ini nggak diceritain nih, tapi bab yang ini yang tidak cerita ke mereka, jadinya kita. Nah itu harus kita jaga gitu. Dan tidak semua cerita yang dari klien itu kita juga harus pakai di pengadilan. Maka Abang merasa terdorong menyajikan kemenangan kepada klien untuk mendapatkan kepercayaan. Bagaimana etika mengatur soal ini? Nah, kita dalam praktik berpengacara sebenarnya nggak boleh kita menjanjikan apapun kepada klien. Menjanjikan bebas kah kalau di kasus pidana, menjanjikan meringankan lah kalau di kasus pidana, atau menjanjikan menang di kasus perdata misalkan. Itu nggak boleh. Terus bagaimana Bang menetapkan besarnya honorarium tanpa melanggar prinsip keadilan dan kemampuan klien? Nah, penerapan honorarium juga ini kita lihat-lihat dulu ya. Misalkan gini, jika kasus itu perdata, misalkan dia asetnya sampai miliaran, nggak mungkin dong kita dibayar cuma 1 juta 2 juta. Iya. Karena kita melindungi asetnya klien sampai miliaran. Nah kita ya di ini aja lah agak-agak gimana gitu kan, ya sampai terlalu memberatkan klien kan. Karena bisa jadi asetnya memang banyak, tapi kan itu berupa tanah, berupa bangunan yang tidak bisa gampang diperjualbelikan. Bisa jadi rekening tabungan cuma ya nggak sampai 50 juta, nggak sampai 100 juta tabungan rekening dia kan. Tapi asetnya tanahnya di sini, bangunan sini, tanah sawah dan sebagainya. Kalau dia menjual itu butuh waktu, sedangkan dia segera ini perlu karena udah ditugas sama orang misalkan, ya kan? Maka saya bilang, ya udah Pak, kita bantu aja secara biaya operasionalnya segini, tidak memberatkan Bapak. Juga nanti, kalaupun misalkan ini berjalan lancar, ya mungkin Bapak bisa bantu tambahan dananya, begitu. Jadi tidak memberatkan klien juga kan. Oke, selanjutnya apa pandangan Abang terhadap kewajiban advokat dalam memberi bantuan hukum cuma-cuma atau pro bono? Nah, bantuan hukum itu kan sebenarnya kewajiban untuk ini ya, advokat ya, baik itu dia beraktivitas di lembaga bantuan hukum maupun dia di law firm atau firma hukum. Sebenarnya ada hak-hak juga warga miskin yang kita harus bantu juga, gitu. Ya kan? Dan itu kita pun nggak akan menilai benar nggak dia ini termasuk kategori miskin gitu. Artinya apa? Ya harus dibuktikan kalau dia memang warga miskin dengan surat keterangan miskin dari kelurahan. Ya kan? Selanjutnya dalam praktek Abang atau di dalam perkara Abang, adakah kasus di mana Abang merasa harus menarik diri dari penanganan perkara karena adanya konflik kepentingan? Konflik kepentingan seperti apa ya? Di dalam perkara itu mungkin cukup sangat penting, akhirnya Abang ngerasa untuk wah kayaknya kurang ini deh atau apa gitu, jadi Abang menarik diri gitu. Oh, kalau itu belum pernah. Oh, belum pernah. Belum pernah. Bagaimana Bapak menjaga etika ketika menghadapi teman sejawat yang melanggar kode etik tapi tanpa mencemarkan nama baiknya di publik? Kalau memang dia melanggar etika, ya, dan kita kan ada organisasi ya namanya. Kalau saya kebetulan di Pradi ya, ya, Perhimpunan Advokat Indonesia. Ya, di situ kan kita melihat kalau memang dia melanggar etika dan memang dirasa udah sangat parah, ya memang kita harus ini ya buat laporan ya, laporan ke lembaga organisasi tersebut. Nah misalkan kalau dia sama-sama Pradi ya kita juga laporkan kalau dia memang
melanggar gitu. Karena apa? Kalau kita nggak laporkan, nanti dia melakukan itu terus diulang-ulang, nanti akan dirugikan siapa? Klien, ya kan? Pasti akan dirugikan klien. Tinggal kita buat laporan aja ke organisasi tersebut, dan organisasi itu nanti kan ada ini kan proses persidangannya, persidangan etik, bagaimana nanti laporan-laporan kita tuh diterima oleh majelis kehormatan etiknya di organisasi advokat tersebut. Nah, di situ disidangkan. Nah, apa aja poin-poin yang dia dilanggar secara etikanya gitu. Selanjutnya, Bapak pernah mengalami klien yang berpindah dari teman sejawat ke Bapak gak? Jadi klien itu pindah dari teman Bapak ke Bapak gitu. Kalau ke teman saya nggak ada ya. Teman saya terus pindah ke saya tuh nggak ada. Nggak ada. Yang ada tuh adalah dia udah konsultasi ke advokat lain. Advokat lain itu bukan teman saya nggak kenal. Dia pindah ke kita karena apa? Bisa jadi karena faktor harga. Wah, biaya sana mahal banget. Pindah ke sini aja, sini kayaknya lebih rasional bagi klien. Akhirnya dia pilih kita kan. Tapi ada prosedur etik yang harus dijalankan nggak Pak kalau pindah begitu Pak? Ya enggak, itu kan perpindahan itu kan tergantung klien maunya kan. Misalnya begini, dia udah jalan nih diproses, misalnya pelaporan ke polisian misalkan. Ternyata dia nggak nyaman dengan pengacara ini, tapi proses pelaporan udah jalan, udah lapor kan berarti udah proses kan. Di tengah jalan itu dia minta ganti ke kita misalkan, karena dengan alasan saya nggak nyaman dengan pengacara itu, kayaknya gaya komunikasi nggak bagus gitu kan. Akhirnya pindah ke kita gitu kan. Itu bisa, itu boleh itu kayak gitu. Yang penting apa? Kita tanya nih dari pihak kitanya nih, benar Bapak udah pernah pakai pengacara ini, benar prosesnya ini benar. Nah, silakan Bapak buat namanya surat ini, penarikan surat kuasa. Biasanya kita bantu juga tuh, Pak ini format surat kuasanya, penarikan silakan Bapak buat sendiri. Kita pengacara Bapak yang sebelumnya tangan, bahwa memang dia sudah klien ini menarik kuasa kepada si pengacara tersebut. Jadi nggak pakai pengacara yang sebelumnya. Nah, itu harus ada surat. Nah, dasar surat itulah nanti dipakai pegangan buat kita. Kalau kita adalah melanjutkan proses dari laporan itu ke kepolisian. Selanjutnya, kalau di dalam pengadilan itu pernah terjadi konflik nggak sih Pak antar sesama advokat? Kalau konflik pasti ada ya. Pasti ada. Biasanya lebih pada kasus-kasus perdata. Karena kan antara pengacara penggugat dan pengacara tergugat itu kan sama-sama pengacara, berhadapan-hadapan kan. Beda dengan pidana. Kalau pidana kan kita berhadapan-hadapan dengan jaksa kan, jaksa penuntut umum. Nah, bisa jadi terjadi namanya bukan ribut ya, kayak adu argumen gitu. Atau mungkin agak-agak marah-marah di luar pengadilan gitu kan. Ya kan? Ada kayak gitu. Selanjutnya, bagaimana Bapak menyikapi ketika mengetahui teman sejawat Bapak tuh melakukan praktik yang tidak profesional? Nah, belum pernah ya saya. Belum pernah. Ini pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak, Dewan Kehormatan apakah cukup efektif untuk menyelesaikan sengketa antar advokat? Oh, cukup. Malah itu ditakuti oleh para pengacara. Kenapa ditakuti? Karena kalau nanti sanksinya adalah pemecatan, ya, ada kan sanksi itu, kalau nggak salah ingat ya saya, itu sanksi itu ada yang modelnya tidak diperbolehkan selama 1 atau 2 tahun bersidang di pengadilan. Nah, nanti kan ada surat tuh dari Dewan Kehormatan tuh atau Majelis Kehormatan tuh akan mengirim surat ke seluruh ke Mahkamah Agung, lebih tepat Mahkamah Agung, agar pengacara ini sudah dikasih sanksi selama 1-2 tahun ini tidak boleh bersidang, tidak boleh menjalankan profesi advokat. Ada yang paling ekstrim adalah pemecatan, pencabutan. Selanjutnya saya ingin tanya cara bertindak menangani perkara Pak. Itu menurut pandangan Bapak terhadap larangan advokat menghubungi hakim tanpa kehadiran pihak lawan tuh kayak gimana Pak? Nah, itu tidak diperbolehkan ya dalam etik advokat ini nggak boleh. Ini selanjutnya, Bapak pernah nggak menghadapi dilema ketika informasi dari upaya damai ingin digunakan sebagai alat bukti? Upaya damai yang digunakan sebagai alat bukti. Nah, saya belum pernah itu kayak gitu tuh. Tapi secara teori, secara ini ya, keilmuannya bahwa
memang upaya perdamaian itu bisa menjadi alasan memperingan seperti kasus pidana ya. Misalkan kasus pidana KDRT, pemukulan misalkan. Yang dipukul udah merasa sudah didamaikan dengan pelaku, misalnya dengan pelaku kah atau dengan keluarga pelaku, udah damai lah, udah diganti biaya berobatnya, udah diganti mungkin ada uang apa untuk semacam ganti rugi gitu. Nah, dengan adanya upaya perdamaian dengan bukti tertulis atau bukti lisan, udah damai kok. Biasanya kan nanti dari pihak pengacara udah bilang ini udah ada kok, mereka udah berdamai. Bisa aja kan, ada kok bukti suratnya perdamaian tersebut misalkan. Itu bisa menjadi bagi hakim kan menjadi ini acuan juga, oh bahwa kasus pemukulan ini sudah ada perdamaian antara mereka. Itu juga menjadi sebagai cara hakim untuk coba meringankan hukuman buat si pelaku. Menurut Bapak, seberapa penting etika dalam ngebela klien, apalagi kalau sidangnya itu terbuka buat umum? Oh, iya. Oh, kalau gitu berarti bisa. Ulang lagi nggak? Jadi menurut Bapak, seberapa penting sih etika dalam membela klien? Nah, terus apalagi kalau sidangnya itu terbuka untuk umum? Membela klien itu kan pasti ada etikanya ya. Etika dalam artian mungkin penyampaian di persidangan. Kita pun harus benar-benar ya menjaga marwah namanya pengadilan, ya kan. Nggak boleh bela-bela klien, apalagi di kasus pidana terus kita sampai mukul meja karena marah sama jaksa. Nggak boleh kayak gitu kan. Nanti masuk kategori contempt of court kan. Nah, kalau contempt of court itu apalagi sampai naik-naik ke meja, ya kan, seperti kasus yang lagi ramai kemarin tuh. Itu nggak boleh, ya itu nggak boleh kayak gitu. Jadi boleh membela klien ya seini aja lah, seprofesional kita aja gitu. Selanjutnya misalnya ada nih klien Bapak, dia punya bukti yang tidak sah. Nah terus bagaimana Bapak cara menyikapinya Pak? Bukti yang tidak sah? Ya kita kan juga harus menyortir ya, bukti-bukti apa sih yang harus kita sampaikan di pengadilan. Kalau memang itu bukti itu tidak sah, apalagi bukti itu palsu, itu sudah sepatutnya kita menyatakan ke klien ini nggak bisa Pak dijadikan bukti. Kenapa? Kalau kita paksakan bukti itu masuk ke persidangan, itu nama baik kita rusak. Selanjutnya, misalkan Bapak lagi ngobrol atau ketemu dari saksi pihak lawan nih Pak. Nah pas ngobrol itu tuh ada batasan tertentu nggak sih Pak yang harus dijaga? Baiknya sih saksi pihak lawan tidak perlu ada obrol-obrolan ya. Karena mungkin nanti akan mengganggu konsentrasi saksi lawan juga untuk menyampaikan gitu. Kalau saya sih belum pernah ke saksi lawan itu untuk apa ya, kalau hanya sekedar menyapa, salaman apa mungkin oke ya. Oh Bapak saksinya ya, iya. Tapi kalau sampai ngobrol lama itu kayaknya kita nggak pas, secara etik nggak boleh. Apalagi misalkan saksi itu sedang nunggu di ruang tunggu kursi di dalam tamu itu kan, tamu pengadilan itu ruang tunggu pengadilan. Dia lagi duduk-duduk di sana sama teman-teman saksi yang lain, terus kita ngobrol lama-lama tuh nggak pantas kayaknya. Kenapa? Takutnya terpengaruh, ya kan? Terpengaruh pada persidangan yang akan dia sidangkan. Segitu saja Pak pertanyaan dari saya Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin terkait iklan dan publikasi dari advokat ya Pak. Kalau yang saya baca itu di kode etik advokat, kalau misalkan advokat itu nggak boleh ini Pak beriklan. Nah, namun kan di zaman sekarang ini digitalisasi itu kan semua orang pasti main sosial media gitu ya Pak. Nah kalau misalkan menurut Bapak, Bapak tuh memandang larangan advokat mencari publikasi melalui media massa tuh gimana Pak? Jadi memang secara kode etik ya nggak boleh ya, pasal berapa ya Pak juga tidak boleh beriklan, pasal 8 kan. Nah tidak boleh beriklan, tapi bukan berarti tidak boleh tampil di TV loh, ya kan? Tampil di TV, tampil di koran, bukan berarti tidak boleh, tapi tidak boleh beriklan. Jadi gini loh, pandangan iklan itu seperti ini, promosi kayak gini. Iklan kan seperti
iklan sabun misalkan. Orang pakai sabun kan, sabun ini bagus, kan produknya melembutkan kulit, membuat kita menjadi lebih cantik. Silakan beli kalian di toko ini. Nah, itu nggak boleh. Ketika mengiklankan, mempromosikan. Tapi kalau bagi pengacara itu diperbolehkan misalkan diwawancara oleh sebuah media televisi pada saat dia setelah menangani kasus, misalkan ya kasus apa nih, kasus korupsi misalkan. Nah, kasus korupsi itu biasanya kan media tuh senang kan meliput apa itu di persidangannya maupun di kayak kasus sekarang lagi ramai kasus Tom Lembong. Dan media dia yang meliput di persidangan juga meliput wawancara dengan Tom Lembongnya dan pengacaranya. Nah, pengacara kan paling nggak menyampaikan kalian nanti kalau ada masalah hukum ke saya ya, nggak gitu kan. Tapi ngomongnya ya kasusnya begini, solusi dari kami begini, langkah-langkah hukum kami begini, ya kan. Nah, tapi kan di TV itu jelaskan namanya siapa, advokat atau pengacaranya Tom Lembong misalnya gitu kan. Nah, itu kan dia tampil di TV, kan. Itu diperbolehkan yang begitu. Atau misalkan dia membuat tulisan di media surat kabar, baik itu online maupun cetak misalnya. Kan itu tuliskan, pendapat hukumnya Bapak Aziz Malik, advokat ini. Nah, itu kan ada foto saya juga, ada nama saya kan. Itu boleh begitu. Atau misalnya di website lembaganya atau itu law firm-nya atau mungkin dia aktif di LBH-nya ada tulisan misalkan cara menangani masalah hukum kasus ini, ya kan? Ada fotonya, ya kan? Tapi kan tidak ada kata-kata ayo kamu pakai jasa saya kan, nggak gitu. Jadi kayak mengedukasi gitu kan. Karena sebenarnya wawancara itu juga mengedukasi masyarakat. Ternyata kasusnya Tom Lembong itu seperti ini, diedukasilah oleh si pengacara bahwa masalah hukumnya seperti ini dan solusi seperti ini. Langkah-langkah hukum yang akan diambil pengacara seperti apa. Jadi secara tidak langsung mengedukasi juga sebenarnya kan. Kalau menurut Bapak terkait iklan berlebihan misalkan di suatu law firm nih dia kayak mempublikasikan ini Pak testimoni gitu. Menurut Bapak tuh itu tuh melanggar kode etik atau enggak Pak? Testimoni di media sosialnya? Iya, kayak misalnya di Instagram law firmnya dia gitu. Kayak testimoni dari orang ini nih. Kalau di law firm ini tuh bagus. Itu nggak boleh. Berarti dalam bentuk testimoni apapun itu nggak boleh di sosial media. Nggak boleh. Kecuali yang testimoni di media sosialnya sendiri. Berarti misalkan, dari kliennya itu. Apa namanya? Lulu pakai jasa pengacaranya saya, Bang Aziz. Tapi di Instagramnya Lulu nih, alhamdulillah saya sudah menyelesaikan kasus tanah saya, sertifikat tanah saya ini. Nah itu kan apa namanya? Testimoni kan? Ya. Tapi kan itu atas nggak ini dong, nggak ngeliput gitu dong. Iya. Nggak ngeliput sendiri gitu. Tapi ditanya teman misalkan, kenapa sih? Oh iya, pakai itu aja itu. Nah itu kan itu juga masih juga agak ini juga ya, agak kayak promosi juga kan. Iya. Tapi lebih baik jangan. Takutnya ada yang iseng laporin kan, itu promosi itu gini. Terus kalau menurut Bapak sendiri nih, kira-kira strategi yang tepat untuk mempromosikan jasa kita tuh, tapi nggak melarang kode etik gitu Pak? Gimana caranya Pak? Strateginya yang seharusnya tuh kayak gimana kalau menurut Bapak? Seharusnya gini, kalau kita punya medsos sendiri pribadi misalkan, kan kalau kita lagi sidang, misalnya kayak saya di sidang di mana berfotonya, alhamdulillah sidang sini selesai, kami sidang itu kan tidak mempromosikan kan, hanya aktivitas saya itu apa sih gitu. Itu mungkin masih bisa lah berpeluang sebagai bukan promosi ya, kayak membangun personal branding lah, ya kan. Apapun profesi kita, pasti kita namanya perlu personal branding kan. Dan personal branding itu bukan pencitraan, beda pencitraan dengan personal branding. Terus kalau menurut Bapak sendiri, kalau misalkan ada kawan gitu ya Pak yang memanfaatkan media sosialnya untuk membangun citra pribadi, mungkin salah satunya flexing kali ya. Zaman sekarang kan banyak kayak flexing gitu Pak. Terus kayak dia tuh Bapak tuh kayak gimana kalau misalkan ada teman Bapak yang
ya mempromosikan dirinya di sosial media gitu, atau misalnya Bapak melakukan teguran atau melaporkannya kemana gitu Pak? Oh, maksudnya flexing dia bawa barang-barang branded ya? Itu bisa. Terus sama kayak ini Pak, kayak gue tuh mampu gitu loh untuk menangani ini gitu, jasanya dia. Bukan ini kayak, maksudnya bukan flexing dalam artian dia pakai misalkan mobil Lamborghini misalnya. Flexing ini sih Pak, lebih ke flexing ke kemampuannya gitu Pak. Oh, kemampuan bahwa dia Dia citranya bagus gitu, terus kayak pinter gitu, hebat. Oh gitu. Tapi dia ini mempromosikan nggak dirinya? Iya, di media sosial itu. Terus itu Bapak kan melakukan apa Pak? Kalau misalnya itu ada di sekitaran Bapak, kayak temen atau apa gitu Pak? Ya sulit ya kayak gitu ya. Maksudnya kalau kita lapor-lapor begitu ya kan ini flexing kan. Nanti sebenarnya kan lebih pada ini kali ya, menilai lah. Nanti orang kan menilai, ya kan? Benar nggak sih orang ini memiliki kemampuan seperti itu? Karena orang yang hebat itu kadang-kadang kan nggak perlu menampilkan dirinya hebat, ya kan? Misalkan dia orang kaya raya, kadang orang kaya raya itu menampilkan kekayaannya kan. Kalau dia makan di restoran di pinggir jalan dan sebagainya, kalau dia orang kaya raya, ya kan? Nah, flexing ini biarin aja lah, nanti juga, ya kan? Kecuali kalau dia merugikan, misalnya ada yang klien yang dirugikan, lapor ke kita misalnya, Pak, saya pakai jasa itu Pak, tahu nggak Bapak pengacara yang ini, itu Pak si flexing kemampuannya, ya, kemampuan bahwa dia hebat ini, terus kenapa? Saya dirugikan Pak, saya sudah bayar mahal, perkara saya nggak dikerjakan sama dia. Sudah berapa lama dikerjakan? Udah setahun lebih. Terus ya berarti kan kita harus mendampingi sebagai pengacara dia. Udah Pak, saya dampingi Bapak biar kita laporkan ke Dewan Kehormatannya. Dia organisasinya apa? Organisasinya ini. Kita laporkan ke Dewan Organisasinya, ke Dewan Kehormatannya gitu. Nah itu baru bisa mekanisme seperti itu. Tapi kalau nggak ada yang merasa dirugikan, kadang-kadang wah gimana yang ngelapornya? Ya udahlah, ya udah aja gitu ya. Kalau terkait sanksi dan penegakan etika advokat sendiri, menurut Bapak nih sejauh ini tuh sanksi dalam kode etik itu tuh dia cukup bikin jera si pelaku nggak sih Pak, sejauh yang Bapak rasakan saat ini? Kalau dibuat jera emang jera sih sebenarnya. Jeranya kenapa ya? Kalau memang hukumannya sampai nggak boleh sidang setahun, 2 tahun, 3 tahun, gitu kan misalkan hukumannya gitu, putusannya. Ya itu juga membuat jera. Kenapa? Karena kan kadang-kadang klien ini pengacaranya. Nggak bisa dia nyuruh, misalnya pengacara juniornya suruh, kamu dampingin persidangan gitu kan. Kadang-kadang yang, Bapak kan sudah saya bayar mahal, kenapa? Sudah dibayar mahal, Bapak kamu dampingin saya di persidangan. Kan saya percaya sama Bapak, bukan sama pengacara junior Bapak di kantor. Ya kan? Gitu. Terus sejauh Bapak menjadi advokat, Bapak punya pengalaman nggak sih Pak terkait proses pemeriksaan dari Dewan Kehormatan sendiri? Apa masa itu tuh Dewan Kehormatan tuh kalau memeriksa tuh seperti apa? Apakah Bapak pernah mengalami atau sekiranya Bapak tahu aja gitu dari rekan kerja yang pernah diperiksa? Saya belum pernah ya pengalaman gitu. Alhamdulillah gitu. Terus rekan kerja pun belum pernah. Jadi ya nggak tahu juga gitu prosesnya bagaimana atau gimana. Tapi intinya adalah sebenarnya kalau kita belajar kode etik itu adalah ya pasti ada namanya proses persidangan. Proses persidangan itu pasti karena ada laporan, ya kan. Nah itu aja sih dan menyidangkan juga kan butuh pembuktian juga kan. Benar nggak sih bahwa seseorang yang kita laporkan itu misalkan melanggar kode etik, bukti-buktinya apa gitu. Terus kalau misalkan menurut Bapak nih sejauh ini tuh masyarakat tahu nggak sih Pak kalau misalkan advokat itu tuh bisa dilaporkan? Masyarakat kadang-kadang kan nggak tahu ya kalau dia bisa melaporkan pengacara dia karena dia nggak mau ngerjain kasusnya karena udah dibayar, udah buat surat kuasa tapi nggak jalan gitu. Itu masyarakat tuh nggak tahu. Taunya dari siapa? Pada saat dia cerita ke pengacara lain. Ya. Pak, saya dulu pakai pengacara ini nggak jalan-jalan Pak kasus saya. Tapi saya udah bayar ke dia. Terus ya kata dia entar sok gitu kan. Entar besok kan. Nah akhirnya apa? Oh gitu, ya udah. Akhirnya pengacara ini yang ngelaporkan.
Jadi, karena kan masyarakat nggak tahu ngelaporin kemana, ke polisi, kan bukan, ke jaksa kan bukan juga. Yang tahu adalah ya pengacara lagi. Oh bisa Pak, kita laporkan aja ke pengacara Bapak sebelumnya karena gini. Ini kategorinya melanggar etik karena udah setahun setengah Bapak kok belum ditangani kasus Bapak yang gitu. Tapi kalau menurut Bapak tuh perlu ada edukasi ke masyarakat nggak sih Pak terkait kalau misalkan advokat tuh bisa dilaporin atau ya udah nggak usah nanti takutnya malah kita yang dilaporin gitu. Itu belum ada itu. Ini baru saya dengar ini sosialisasi tentang itu laporan ya. Advokat Ya, itu belum ada. Sampai saat ini saya belum pernah dengar itu ada sosialisasi seperti itu ya. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya terkait menurut Bapak nih sejauh mana organisasi profesi itu mendukung implementasi kode etik dalam kenyataan yang Bapak alami? Implementasinya menurut saya sih ya ada ya, pasti setiap organisasi pasti menjelaskan lah ya ke anggota-anggotanya bahwa kalian boleh berpraktek sebagai advokat, tapi kalian ada rambu-rambunya loh, ini kode etiknya loh. Makanya kan kita kan sebelum jadi advokat itu namanya kan sekolah profesi advokat, PKPA lah istilahnya sekarang. Di situ kan dijelaskan harus ada mata kuliah namanya etika profesi. Di situ benar-benar harus diajarkan kepada mahasiswa PKPA-nya bahwa calon-calon advokat ini nggak boleh melakukan ini. Itu ada itu, sampai ada ujian tertulisnya juga kan. Nah di situ itu kan sebenarnya secara tidak langsung sosialisasi juga dari pihak organisasinya untuk menjelaskan ke calon advokat kalian nggak boleh melanggar gitu. Ini pertanyaan tentang pengalaman personal dan refleksi etis. Pertanyaan yang pertama, jadi kayak misalkan pernah nggak ngerasa bingung waktu jadi advokat kayak harus milih antara dua hal yang sama-sama penting tapi salah satunya pasti ada yang dikorbanin? Belum pernah. Kalau di posisi itu? Posisi itu contohnya gimana? Contohnya misalkan kayak ada dua hal nih Pak, dan dua halnya itu sama-sama penting. Nah tapi Bapak tuh harus ngerelain dari salah satu gitu Pak. Kira-kira pertimbangan Bapak tuh untuk memilih salah satu biasanya dari apa gitu? Dari segi apa? Ada kayak kriteria buat memilihnya gitu Pak. Oh, kriteria memilih. Memilih dari salah satu. Kalau salah satu berarti ada lebih dari satu berarti kan? Iya, dua. Sedangkan klien kita satu. Misalkan ada ini deh, dua klien datang nih ke Bapak, minta bantuan nih sama Bapak. Apa Bapak nanganin dua-duanya atau sekiranya Bapak pilih salah satu? Ya kalau dua-duanya bisa kenapa enggak? Iya nggak sih? Iyalah. Misalkan kalau milih satu Pak, misalkan Bapak harus di posisi itu harus milih satu gitu Pak. Gini kali pertanyaannya, kalau ada dua klien itu misalnya kasus perdata, dua-duanya adalah lawan penggugat dan tergugat, kayak gitu kan? Iya enggak? Iya. Nah itu baru kita milih kan? Ya nggak mungkin terjadi lah. Iya nggak mungkin kan? Ya nggak pengen milih tempat yang sama. Kecuali penggugat tergugat itu teman kita. Dia ngadu ke kita kan, si Anu ini dia berutang uang nih, misalnya 10 juta ke saya tapi belum dibayar ini, bisa nggak saya gugat aja pengadilan atau lapor polisi gitu. Itu mungkin bisa ya kalau kliennya teman. Pertanyaan kedua tentang pengalaman personal dan refleksi etis ya Pak. Pernahkah Bapak merasa terjebak antara loyalitas kepada klien dan tanggung jawab moral kepada masyarakat? Belum pernah ya. Terus yang selanjutnya, bagaimana Bapak menjaga profesionalisme ketika menangani perkara sensitif seperti korupsi atau kejahatan berat? Bagaimana Bapak menjaga profesionalisme ketika menangani perkara sensitif seperti korupsi atau kejahatan berat? Saya bisa jawab ini. Belum pernah juga ya. Sensitif. Tapi kalau tadi apa korupsi? Iya. Kalau korupsi itu pernah nanganin Pak? Belum pernah. Biasanya kalau di sini apakah ada yang biasa masuk tuh perkara apa biasanya?
pidana perdata, tapi kan kayak pengadilan agama ya, kita pengadilan agama. Korupsi kayaknya belum kali ya kita nih, karena kan nggak semua pengacara juga expert ya, ahli di bidang penanganan korupsi. Tapi sejauh ini kalau yang udah Bapak alami yang sekiranya paling rumit gitu Pak, waktu itu nanganin apa Pak? Yang paling berat. Paling berat belum ada. Tapi mudah semua. Keren. Iya dong, karena kalau berat kan kita ngukur diri ya. Wah ini berat, ini agak jelimet gitu. Bisa aja sih kita minta tolong teman yang lebih ahli gitu kan, masuk dalam tim gitu kan. Tapi kadang adanya ahli itu kan jadi nggak berat, karena kan ada ahli yang membantu kita kan. Ahli di sini maksudnya pengacara yang biasa nanganin kasus seperti itu. Menurut Bapak, apa arti etika profesi dibandingkan hanya sekadar mematuhi hukum positif? Etika profesi dan aturan hukum positif kan berbeda ya. Iya. Kalau etika profesi kan lebih pada kita menjalankan profesinya. Kalau hukum positif kan lebih pada biasanya ya proses beracaranya lah, kepentingan kliennya lah, hak kliennya kan. Jadi kadang nggak berbeda gitu antara hukum positif sama etika profesi kita gitu. Kalau menurut Bapak, semua advokat itu benar-benar memahami isi kode etik advokat atau enggak? Seharusnya dia paham ya semua. Tadi kan ada pelatihan, ada sekolahnya, PKPA, sekolah profesi, ada ujian tertulisnya, dan dia nyatakan lulus. Seharusnya paham, ya kan? Cuman kan kadang-kadang gini, kalau dipahami dalam arti dari awal sampai akhir, pasal-pasalnya dan semuanya, pasti banyak yang lupa ya. Kadang-kadang kan ya kita namanya orang praktisi ini kan fokusnya ke praktek gitu. Kadang-kadang ada bab ini, mungkin ada sebagian yang ingat, ada sebagian nggak ingat. Gitu kan. Ini materi terakhir tentang reformasi dan masa depan etika advokat. Yang pertama, apa saja poin kode etik yang menurut Bapak perlu diperbarui agar sesuai dengan tantangan zaman sekarang? Kayaknya kode etik itu sebenarnya nggak perlu diperbarui ya menurut saya, udah bagus. Cuman yang perlu diperbaiki ya mungkin adalah organisasi advokatnya harus satu. Jadi dengan adanya organisasi advokat satu, maka majelis kehormatannya pun satu. Otomatis orang advokatnya akan apa? Akut dengan patuh dengan kode etiknya. Kalau enggak dia dilaporkan ke majelis kehormatan, ya kan? Kalau dipecat dari majelis putusannya dipecat, berarti dia nggak bisa pindah ke tempat lain karena profesi organisasi itu cuma satu. Yang perlu dibaharui adalah bagaimana organisasi advokat ini cuma ada satu dan dewan kehormatan pun cuma satu. Nah, kode etiknya udah bagus sih menurut saya sih, nggak perlu ada pembaharuan lagi. Menurut Bapak, bagaimana seharusnya organisasi profesi mengawasi penerapan kode etik agar lebih efektif? Jadi ya pastilah organisasi advokat itu pasti memberikan edukasi kepada membernya, anggotanya untuk menjalankan kode etik ya. Itu pasti itu. Karena mau tidak mau tadi mekanisme soal profesi, kemudian ada ujiannya, kemudian ada magangnya, dan juga kan ada berita-berita misalnya kayak orang dilaporkan begini terus kemudian tidak boleh bersidang, itu juga semacam ini juga kan pengetahuan. Baik, terima kasih banyak Pak Ajis atas kesempatannya, atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Kami mohon maaf apabila banyak pertanyaan yang sekiranya kurang jelas itu. Cukup sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.